Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Tira Sona, NIM F105118, saya dari kelas 6A1. Saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Perubahan Konseptual. Tujuan dari pembahasan ini ada 5. Yang pertama, mengetahui pengertian dari perubahan konseptual. Yang kedua, dapat membedakan asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga, dapat mengetahui konflik kognitif dalam pembelajaran dan mengetahui cara memunculkan konflik kognitif dalam pembelajaran fisika. Yang keempat, mengetahui pengertian dari distavation, intelligible, dan fleetful dalam perubahan konseptual. Yang kelima, dapat merancang skenario pembelajaran yang menggunakan perubahan konseptual pada materi suhu dan kalor. Yang pertama, definisi perubahan konseptual. Model pembelajaran konseptual adalah model pembelajaran yang memfasilitasi siswa agar terjadi proses perubahan konsepsi melalui pembangkitan dan rekturisasi konsepsi yang dibawa oleh siswa. Sebelum pembelajaran konsepsi, seseorang menjadi dua, yaitu konsepsi ilmiah dan konsepsi alternatif atau miskonsepsi. Yang selanjutnya, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi memiliki perbedaan. Asimilasi terjadi ketika seseorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yakni anak mengasimilasi lingkungan ke dalam suatu skema. Kemudian, akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yakni anak menyesuaikan skema dengan lingkungannya. Selanjutnya, konflik kognitif dalam pembelajaran. Konflik kognitif adalah keadaan di mana terdapat ketidakcocokan antara struktur kognitif yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang dengan informasi yang baru dia dapat dari luar atau lingkungan, atau informasi baru yang diterimanya tidak cocok dengan struktur kognitif yang telah dia miliki. Yang selanjutnya, memunculkan konflik kognitif. Ada 3 pendapat ahli yang mengungkapkan bagaimana konflik kognitif itu dibangun atau dimunculkan. Yang pertama, Piaget mengemukakan dengan ketidakseimbangan kognitif, yaitu ketidakseimbangan antara struktur kognitif seseorang dengan informasi yang berasal dari lingkungannya. Dengan kata lain, terjadi ketidakseimbangan antara struktur-struktur internal dengan masukan eksternal. Yang kedua, Haswe mengemukakan dengan ketidakseimbangan kognitif atau konflik metakognitif, yaitu konflik di antara semata-mata skema, di mana terjadi pertentangan antara struktur kognitif yang lama dengan struktur kognitif yang baru. Yang ketiga, Kwon mengemukakan dengan konflik kognitif, yaitu konflik antara struktur kognitif yang baru menyangkut materi baru dipelajari dengan lingkungan yang dapat dijelaskan, tetapi penjelasan itu mengacu pada struktur kognitif awal yang dimiliki oleh individu. Adapun contoh dari konflik kognitif dalam pembelajaran fisika, pada materi momen inersia atau momen gaya. Konsep momen inersia merupakan konsep yang dengan momen gaya, sehingga ketika siswa telah memahami konsep momen gaya dengan baik, maka mereka juga dapat memahami konsep dari momen inersia. Dengan pembelajaran kognitif diharapkan peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsep momen inersia pada benda yang berputar dengan menghubungkan konsep gaya dengan konsep momen inersia. Selanjutnya, dissatisfaction, yaitu harus ada ketidakpuasan terhadap konsepsi yang telah ada. Kemudian, intelligible, yaitu konsepsi yang baru harus dapat dimengerti. Yang ketiga, yaitu plausible, konsepsi yang baru harus masuk akal. Yang terakhir, fleetful, konsep yang baru harus berdaya guna atau bermanfaat. Nah, itu konsep yang harus ada di
Selanjutnya, sketsa pembelajaran dengan model VDOB pada materi suhu dan kalor. Di sini ada 5 langkah dalam prediksi, diaksus, atau diskusi, kemudian menjelaskan, pengamatan, dan diskusi. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.